Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap waspada di masa pandemi ini. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah manajemen accounting. Kali ini saya akan membahas tentang tactical decision making pada bab 12 ya. Jadi tactical decision making ini adalah suatu cara atau bagaimana kita memilih alternatif ya, dengan menggunakan pandangan langsung ataupun dengan pandangan terbatas untuk bagaimana perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif dengan memilih beberapa strategi yang bisa dijalankan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memilih alternatif yang dapat menguntungkan perusahaan. Ya, bagaimana taktik perusahaan untuk meningkatkan keuntungannya di antara peluang-peluang yang timbul atau terjadi. Strategic decision making itu adalah memilih di antara strategi alternatif ya, sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang itu ditetapkan ya. Pendekatan umum ya untuk pengambilan keputusan taktis diantaranya ya yang harus kita lakukan ya dalam pengambilan keputusan taktis itu diantaranya yang pertama adalah kenali dan tentukan masalah. Jadi kita harus mengenali, mendefinisikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan identifikasi dari berbagai alternatif yang mungkin bisa diambil atau dijalankan oleh perusahaan, serta menghilangkan ya alternatif di antara alternatif tersebut yang dianggap tidak layak. Jadi kita memilih mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Jadi jalan apa ya? Ibarat ibarat pepatah, banyak jalan untuk menuju ke Roma, tapi tentunya kita ingin mendapatkan jalan yang pintas, jalan yang terbaik bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ya, sehingga tadi dari alternatif yang bisa dijalankan oleh perusahaan ya, tentu ada alternatif terbaik yang dianggap paling menguntungkan. Nah, ya, setelah itu ya, setelah mengidentifikasi alternatif dan menghilangkan beberapa alternatif yang dianggap tidak menguntungkan, selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi biaya dan manfaatnya. Jadi tadi ya, pertimbangan yang harus kita identifikasi ya dalam alternatif tersebut terkait dengan biaya dan keuntungan yang mungkin didapatkan dari masing-masing alternatif tersebut ya. Jadi dihitung, kalau kita memilih alternatif A itu biayanya berapa dan keuntungan berapa, kemudian alternatif B biayanya berapa, keuntungannya berapa, diperhitungkan ya. Kemudian dibandingkan mana yang paling menguntungkan tentunya ya, mana yang paling menguntungkan. Total biaya relevan manfaat dari setiap alternatif ya. Jadi di total semua biaya-biaya yang relevan yang berhubungan dengan masing-masing alternatif tersebut dan masing-masing keuntungannya ya, masing-masing keuntungan dari alternatif tersebut. Kemudian kita juga harus menilai faktor-faktor kualitatif ya, yang mungkin juga mempengaruhi
uh, ya tadi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita memilih alternatif dengan manfaat terbesar, ya, manfaat yang paling besar bagi perusahaan. Jadi memilih alternatif yang dianggap dapat memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan secara umum, ya kan, bagaimana proses mengambil keputusan. Ini sebagai contoh, ya kan, sebagai contoh di mana sebuah kasus, ya, di mana Tidwell Production Incorporation dia menghadapi peningkatan produksi yang memperketat kapasitas fasilitas dengan 5 tahun tersisa pada masa sewa mereka. Ya. Dua alternatif yang layak dipertimbangkan adalah yang pertama untuk menyewa gedung tambahan untuk pergudangan, dan yang kedua adalah melakukan outsourcing produksi, ya, di mana Chief Financial Officer di sini akan mempersiapkan, ya kan, tadi ya kan, menyiapkan secara detail, ya kan, terkait dengan biaya dan juga keuntungan, ya, keuntungan yang mungkin bisa didapatkan dari masing-masing alternatif tersebut. Ya. Nah, di sini kita ilustrasikan, ya kan, maka step yang pertama sesuai dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu kita terlebih dahulu mengenali permasalahan, ya kan, mengenali permasalahan, mendefinisikan permasalahan, ya kan, untuk meningkatkan kapasitas dari pergudangan dan produksi, ya. Berarti masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pergudangan dan produksi. Nah, setelah itu, setelah kita memahami permasalahan yang dihadapi, ya, maka kita memilih alternatif yang mungkin bisa diambil, ya. Di antaranya di sini ada build new facility, ya kan, membangun fasilitas baru, atau kita melakukan lease larger facility, sublease current facility, ya kan, kita istilahnya sewa milik, ya kan, atau lease additional facility, ada berbagai tambahan saja, atau lease warehouse space, dan di situ ada 5 alternatif, ya kan? Ada 5 alternatif yang mungkin bisa diambil oleh perusahaan. Nah, setelah itu tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi cost dan manfaatnya, biaya-biaya dan manfaatnya, ya kan? Biaya-biaya dan manfaatnya dari semua, ya kan, fasilitas. Tadi kita sudah itu, ya, di tahap ketiga ini yang muncul adalah 4 dan 5, ya, dimana 4 itu tadi yaitu lease warehouse space atau buy, save, and busing free up space, ya. Nah, ini jadi poin yang alternatif yang diambil adalah poin 4 dan 5, berarti kita sudah mengeliminasi 3 pilihan, ya. Jadi pilihan 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita kemudian, ya, setelah mengeliminasi, ya kan, yang kira-kira kurang menguntungkan, ya kan, dan yang dianggap menguntungkan ini adalah opsi 4 dan 5, ya kan. Kemudian kita tadi, ya kan, menghitung biaya dan manfaatnya. Nah, seluruh tahapan keempat yaitu kita mentotal, ya, biaya-biaya yang relevan terkait dengan masing-masing alternatif dan juga keuntungannya, ya, keuntungannya, ya. Kemudian dari situ, ya, kita bisa menilai, ya, bisa menilai mana yang kira-kira bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar bagi perusahaan, ya. Dan tahapan kelima yaitu assess kualitatif faktor, yang terkait dengan
quality of external supplier. Jadi kualitas supplier eksternal ya kan, terkait misalkan bahan baku yang disediakan ya kan. Kemudian reliability of external supplier, jadi tingkat kepercayaan ya kan. Kemudian price stability-nya ya kan. Jangan-jangan istilahnya pilihan 4 itu lebih besar ya kan, secara hitung-hitung lebih besar, tetapi ternyata tingkat kepercayaan luar terhadap suppliernya kurang ya kan, atau stability harganya selalu berubah-ubah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya terkait perhitungan biaya dan keuntungan saja ya kan. Keuntungannya, oh ini untungnya lebih besar, tapi lihat dulu ya kan, ini supplier yang misalkan yang menyediakan fasilitas tersebut ya kan, yang mensupport fasilitas tersebut gimana kondisinya ya kan, keterpercayaannya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan karena ini terkait dengan perencanaan jangka panjang ya kan, perencanaan jangka panjang. Nah, kalau misalkan harganya tidak stabil, berubah-ubah ya kan, nah ini juga akan menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik pada perusahaan. Nah, kemudian dari situ ya kan, setelah tahapan kelima baru kita memutuskan kira-kira mana yang dapat memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan ya. Relevant cost definition are future cost that differ across alternative ya, masa depan. Ini misalkan ya, ini contoh ya, manufacturing firm employ 5 engineers with a capacity 10.000 engineering hours ya kan, masing-masing 2.000 jam ya kan, dan pada biaya 250 ya kan, dimana biaya per jamnya itu adalah $25 ya, dan perusahaan mengharapkan hanya menggunakan 9.000 engineering hours ya kan, selama tahun tersebut ya, dan memproduksi Nah, di sini adalah should the firm consider accepting a special order that use engineering hours ya. Apakah perusahaan ya dapat mempertimbangkan menerima special order ya yang menggunakan 500 engineering hours ya. Nah, ini contohnya ialah, jadi Swasey Manufacturing, a printer manufacturer will switch to printer that does not use an electronic component its current produce. Should Swasey produce itu komponennya 10.000 ya kan, for older printer this year, or should they purchase the component for $4.75 ya kan. Jadi pilihannya adalah perusahaan Swasey itu ya kan, dia apakah ingin memproduksi sendiri ataukah membeli komponen tersebut ya, dan ini adalah gambarannya ya. Alternatifnya diantaranya adalah membuat sendiri ya kan, atau membeli ya kan, apa membelinya. Kalau misalkan membuat sendiri, tentu kita membutuhkan sewa peralatan ya kan? Misalkan di sini ya contoh kebutuhannya yaitu terkait sewa peralatan ya kan? Misalkan mesin dan lain sebagainya. Kemudian direct material, bahan baku ya kan? Di situ sewa peralatannya adalah $12.000. Kemudian direct materialnya atau bahan bakunya 5.000. Kemudian direct labornya, tenaga kerjanya adalah 20.000, dan variable overhead 8.000 ya, ini kayak alternatif
kalau misalkan perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri printer tersebut. Atau pilihan kedua yaitu dengan membelinya, ya, membeli yang sudah jadi. Nah, membeli tentunya ada purchase cost, ya, biaya pembelian 47.500 dan receiving debt labor, jadi penerimaan Departemen Tenaga Kerja, ya, terkait penerimaan barangnya, ya, itu 8.500. Nah, kalau kita bandingkan di situ, ya kan, totalnya di total secara keseluruhan, kalau misalkan buat sendiri 45.000, kalau misalkan membeli itu totalnya adalah 56.000, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, mana kira-kira yang paling menguntungkan bagi perusahaan, ya, apakah membuat, apakah membeli. Tentu di situ ada selisihnya, ya. Kalau misalkan kita lihat, ternyata kalau misalkan kita membeli itu biayanya lebih besar daripada kita membuat sendiri, ya. Kan? Atau dengan kata lain, membuat sendiri itu lebih kecil biayanya daripada kita membelinya. Nah, di sini berarti mana yang paling menguntungkan, kan? Tentunya kalau kita misalkan membuat alternatif sendiri. Jadi dalam kita menjalankan usaha, ya kan, seringkali kita dihadapkan oleh berbagai pilihan. Misalkan sebagai contoh, ya, yang sederhana, misalkan ketika kita membuka usaha, katakanlah, membuka usaha tahu kupat, katakanlah. Yang namanya tahu kupat itu kan ada beberapa bahan baku, ya. Di antaranya ada kupat itu sendiri, ya kan, kemudian ada bakwan, kemudian ada sayuran, ya kan, kemudian ada tahu, kemudian ada apa lagi, sambelnya, ya kan, bumbunya, bumbunya, ya, sambal bumbunya. Nah, itu kita kan berarti di situ dihadapkan oleh berbagai pilihan, ya. Yang pertama misalkan tadi, ya kan, kupatnya itu lebih menguntungkan saya membuat sendiri atau membeli yang sudah jadi, ya kan. Kita bisa memilih seperti itu, ya kan. Kita membeli kupatnya itu yang sudah jadi, atau kita membuatnya sendiri. Nah, tentu kita mempertimbangkan aspek-aspek biaya, ya kan. Kalau perhitungan biayanya dihitung, ya kan. Dihitung kalau misalkan saya buat itu, misalkan perharinya saya butuh 100 kupat, berarti bahan baku yang harus disediakan itu berapa, ya kan. Tenaga kerja yang digunakan untuk membuat kupat itu berapa biayanya, ya kan, dan biaya-biaya overhead yang menyertainya. Nah, kemudian dibandingkan dengan kalau misalkan kita membeli yang sudah jadi, ya. Nah, kira-kira lebih murah mana? Apakah lebih murah buat sendiri ataukah lebih murah beli yang sudah jadi? Ya. Nah, itu kan pertimbangannya, ya kan, pertimbangan untung ruginya. Tapi tidak sebatas itu, ya kan, tidak sebatas itu saja, ya. Tapi ada pertimbangan kualitatif, ya. Oh, kalau misalkan saya buat sendiri itu memang harganya jatuhnya lebih murah, ya. Akan tetapi misalkan pada pertimbangan kualitatifnya ini, kalau misalkan saya buat sendiri itu kan berarti saya harus mendatangkan tenaga kerja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya harus supply untuk kebutuhan berasnya harus tersedia dengan kualitas yang diinginkan, ya, dengan kualitas yang telah ditentukan dan lain sebagainya. Dan juga pertimbangan terkait dengan waktunya, waktu memproduksinya. Wah, kan banyak sekali pertimbangannya. Mana yang lebih menguntungkan?
ya. Bisa jadi kita membuat sendiri, atau bisa jadi juga kita membeli yang sudah jadi, itu lebih menguntungkan ya. Misalkan karena pertimbangan waktu ya. Kalau misalkan saya buat sendiri, nanti waktunya terlalu habis, capek dan lain sebagainya. Nah, itu juga pertimbangan kualitatif ya kan. Iya, saya dapat untungnya lebih banyak, tapi saya capek, misalkan seperti itu ya. Jadi mana yang kira-kira yang paling menguntungkan, yang paling bisa dipilih oleh kita, oleh perusahaan, nah, kan, agar operasionalnya itu lebih menguntungkan ya, lebih efisien, lebih efektif ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita hadapi ya. Terus juga sebagai contoh, misalkan kita tadi ya kan, jualan ini nih ya, tahu kupat tadi ya, jualan tahu kupat. Nah, kalau misalkan per hari itu biasanya kita kalau misalkan berdagang ya, dagang seperti biasa ya, misalkan di warung, buka di warung itu satu hari katakanlah bisa 100 porsi ya, 100 porsi. Nah, kemudian suatu ketika ada pesanan khusus ya, ada pesanan khusus, katakanlah ada pesanan sejumlah 90 porsi ya, untuk katakanlah hari Jumat besok ya. Nah, itu kan pilihannya kan ada dua pilihan, berarti kita tetap berjualan ya. Misalkan pilihannya ada dua ya, kita tetap berjualan seperti biasa, buka warung ya, ataukah kita hanya melayani tadi pesanan khusus tadi ya, memilih untuk pesanan khusus 90 porsi ya untuk hari Jumat. Katakanlah pilihannya cuma dua, kita tidak bisa istilahnya menjalankan dua-duanya, misalkan tetap buka warung dan tetap menyetujui permintaan khusus tersebut ya. Nah, jadi pilihannya dua tadi ya kan, kita istilahnya melayani pesanan khusus saja, ataukah kita buka warung seperti biasa. Nah, itu dihitung-hitung ya, dihitung-hitung kira-kira biayanya kalau misalkan saya memenuhi pesanan khusus special order, ataukah misalkan saya membuka warung seperti biasanya ya, itu mana yang lebih menguntungkan ya. Apakah buka warung seperti biasa, apakah saya memenuhi pesanan khusus tersebut. Resikonya kalau saya memenuhi pesanan khusus tersebut berarti saya tidak buka warung. Nah, itu dihitung-hitung ya, itu yang dimaksud dengan tactical ya, tactical strategis ya kan. Jadi kita memilih ya, alternatif mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan ya, yang lebih dapat memberikan manfaat, keuntungan bagi perusahaan ya, dan biayanya lebih efisien. Nah, itu beberapa contoh dari kasus ini ya. Ini saya tidak perlu jelaskan secara keseluruhan ya, itu adalah contohnya ya. Jadi contoh-contoh yang sering terjadi ya kan, sering dihadapi oleh perusahaan, atau misalkan dalam hal kita menjalankan usaha ya. Jadi kita sering dihadapkan oleh berbagai pilihan atau alternatif, dan kita tentunya mencari alternatif yang paling menguntungkan dan yang paling memungkinkan dijalankan oleh perusahaan ya kan. Itu ya, saya rasa itu saja ya kan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa teman-teman baca ya kan, lebih perdalam lagi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan via WA group ya, bisa disampaikan via WA group, kita diskusi di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.